internal sedikit dengan Pak Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, kemudian Pak Komisaris Pertamina dan saya. Kami membahas beberapa langkah-langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting, karena kita tahu bahwa cadangan minyak kita yang sudah ada itu sudah sekitar 301 wilayah kerja, tapi sampai sekarang belum POD. Ini akan kita lakukan. Kemudian kita mempunyai 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan, dan ini salah satu program utama Bapak Presiden untuk bagaimana bisa melakukan kemandirian energi. Karena itu saya minta bantu dari Pak Aris sebagai Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan untuk bagaimana melakukan percepatan di lapangan kalau ada kendala. Selain itu juga kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran. Dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim. Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan referensi keputusan dari Bapak Presiden. Saya pikir hanya itu. Badan informasi mungkin kami bagian detailingnya, ya. Ya, kita harus datanya harus sama, ya, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi yang tidak tepat sasaran, gitulah. Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai. Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden. Belum bisa saya jawab itu. Sekarang kami lagi dalam pengkajian. Ya, oke ya. Oke, terima kasih. Makasih ya. Semuanya. Terima kasih. Saya laporan rutin kepada Bapak Presiden soal isu-isu pertanahan aja. Wah ya, kalau pekerjaan saya kan banyak banget ya. Namanya juga tanah sama tata ruang. Termasuk tata ruang gedung Ainus, itu kan yang saya laporkan juga kan. Termasuk tata ruang gedung mana kamu? Dari mana kamu Kak Luar? Nah, termasuk tata ruang gedung Kompas, itu kan saya laporkan juga, namanya juga tata ruang kan. Termasuk melaporkan status sertifikat tanahnya Kompas gitu kan. Jadi laporan rutin Mbak, laporan rutin. Ada yang khusus Pak, mungkin ada yang lebih di laporan tersebut? Oh enggak lah, enggak ada yang khusus, umum-umum aja. Umum-umum aja. Boleh lihat depan Pak. Umum-umum saja. Terus kemarin habis ke Jagung apa saja, apakah termasuk dilaporkan ke Pak Prabowo hari ini? Yang tadi? Iya. Yang ke Jagung kan kita menyamakan frekuensi tentang pemberantasan mafia tanah. Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar tanah. Yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah, ini memang potensi tumpang tindih. Nah, karena potensi tumpang tindih itulah saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah. Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Yang ini. Setiap ada konflik itu saya lihat itu selalu saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus-menerus, maka kami datang ini harus mau nggak mau kan harus kita selesaikan ini. Kalau toh nggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa kayak itu. Supaya apa potensi konflik dan sengketa pada kemudian hari itu menurun.
Kalau nggak selesai kan akan konfliknya akan terus menerus akan berkurang. Yang 6,4 juta itu tuh kebanyakan di pulau mana Pak? Atau daerah mana? Merata. Kalau soal mafia tanah kan saya kemarin udah ngomong, saya minta kepada APH supaya dikenakan pasal berlapis, tidak hanya tidak pidana umum atau tidak pidana korupsi, tapi kan TPPU-nya itu untuk efek jerahnya. Kalau IKN kan kewenangannya IKN, otoritas IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Nah, itu kita bebaskan, kita perkarakan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di PPU di Pasir Penajam Utara kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN, bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Pak, Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya otorita IKN. Pak, yang sebelumnya kan ada 2087 hektar Pak yang dibilang bermasalah di IKN Pak. Itu termasuk untuk lahan tol sama bandara Pak. Itu penyelesaian. Oh, sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah Pak. Bukan masalah. Pak. Jadi gini loh, itu HGU. HGU-nya habis, diambil alih. Memang kalau habis kan diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih, kan? Kemudian yang lama keberatan diambil alih, ada sebagian penduduk menempatin, ya kan? Ya tinggal yang menempatin. Kalau itu rakyat, kan ada kewajiban 30% tanah yang dikelola oleh Land Bank itu harus dibuat reforma agraria. Jadi orang yang menempati, yang katakanlah orang yang sudah lama menempati di situ, yang mengklaim di situ, tinggal diatur, dikasih bagian dilegalisasi untuk land reform atau pembagian land reform. Land reform ada dua strategi kan, dikasih tanah atau mereka yang sudah kadung menduduki dilegalisasi.